Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Anggraini dengan NIM 2205520018. Eh, Pada mata kuliah Data Analytic for Business, saya akan memaparkan strategi meningkatkan retensi pusat kebugaran model fitness. Waralaba Pusat Kebugaran bernama Model Fitness sedang mengembangkan strategi keterlibatan pelanggan berdasarkan data analitik yang mereka himpun. Salah satu masalah yang paling sering dijumpai oleh layanan pusat kebugaran dan bahkan layanan lainnya adalah perputaran pelanggan atau customer churn. Bagi bisnis pusat kebugaran, pelanggan akan dianggap pergi kalau mereka tidak lagi kembali selama 1 bulan lamanya. Padahal hal itu belum tentu benar. Seorang pelanggan bisa saja tidak mengunjungi pusat kebugaran selama 1 bulan karena dia sedang berlibur dan akan kembali mengunjungi pusat kebugaran setelah liburannya selesai. Namun kasus seperti ini memang jarang sekali terjadi. Biasanya jika seseorang pelanggan memutuskan untuk bergabung, kemudian datang beberapa kali lalu menghilang, kemungkinan besar pelanggan tersebut memang tidak akan kembali lagi. Analisis ini dibuat untuk melakukan ramalan dan prediksi guna mengurangi tingkat churn di model fitness serta menganalisis profil para pelanggan dan mengembangkan strategi retensi pelanggan atau customer retention. Tahapan yang pertama yaitu ada import dataset. Nah, selanjutnya untuk memproses data selanjutnya. Selanjutnya ada import library yang terdapat data yang dibutuhkan. Selanjutnya menampilkan dataset beserta output. Nah, dataset ini kita gunakan dengan data titik head dalam kurung. Nah, data titik head ini berfungsi menampilkan 5 baris pertama dari data tersebut. Selanjutnya ada data cleaning. Data cleaning ini yang pertama ada memeriksa apakah ada data yang hilang. Nah, data yang hilang kita indikasikan bisa menggunakan rumus Python data info. Nah, ini ada data tidak hilang. Selanjutnya ada memeriksa apakah ada nilai yang hilang menggunakan rumus data ISNA atau SUM. Seperti output tertera dari output df info dan data ISNA titik sum, semua kolom memiliki 4000 atau tidak ada nilai yang hilang. Artinya data tersebut tidak memiliki missing value serta tidak ada data yang harus dihapus. Tahapan selanjutnya yaitu memeriksa nilai duplikat. Nah, untuk data yang saya ambil ini tidak memiliki duplikat atau duplikatnya kosong. Selanjutnya ada exploratory data analysis atau bisa kita sebut dengan data statistik. Nah, data statistik ini saya menggunakan data describe. Selanjutnya ada input PLT support. Nah, data ini membuat untuk diagram batang yang tertera di video. Nah, data di atas menyediakan nilai-nilai rata-rata serta menginterpretasi dari tabel yang dibuat diagram batang menggunakan persentase. Tahapan selanjutnya yaitu penerapan algoritma klasifikasi. Saya menggunakan logistic regression. Nah, ya. Inputnya bisa dilihat dari video. Nah, dari data di atas, hasil performa model logistik regression menunjukkan hasil yang sangat baik dengan metrik. Akurasi menunjukkan bahwa 92% dari prediksi model sesuai dengan label sebenarnya. Presisi mengindikasikan bahwa dari seluruh
prediksi positif yang dibuat model, 88% diantaranya benar-benar positif. Selanjutnya ada recall, menunjukkan bahwa dari seluruh data yang benar-benar positif, 82%-nya berhasil terdeteksi oleh model. Untuk F1 score merupakan harmonic mean dari presisi dan recall, menunjukkan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya ada ROC AUC, menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif secara keseluruhan dengan nilai mendekati sempurna. Selanjutnya saya menggunakan model decision tree. Nah, model decision tree ini hampir sama dengan logistic regression. Nah, untuk hasil evaluasi performa model decision tree menunjukkan metrik, yaitu ada akurasi menunjukkan 88,9% dari total prediksi yang dilakukan oleh model sesuai dengan label sebenarnya. Selanjutnya ada presisi menunjukkan bahwa dari semua prediksi positif yang dibuat oleh model, 80%-nya merupakan prediksi yang benar. Selanjutnya ada recall, menandakan bahwa dari semua data yang seharusnya positif, 79%-nya berhasil diidentifikasi dengan benar oleh model. Nah, untuk F1 score, 79% merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall yang memberikan keseimbangan antara keduanya. Selanjutnya ada ROC-AUC, 86% menunjukkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Nilai ini cukup baik meskipun masih di bawah logistic regression sebesar 97%. Dapat disimpulkan bahwa model decision tree memiliki akurasi, presisi, recall, dan skor F1 yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan regresi logistik. Hal ini menunjukkan bahwa decision tree mungkin tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada clustering dan K-means. Nah, untuk clustering ini kita bisa melihat dari output di gambar seperti akar pohon. Nah, untuk penerapan hierarchical cluster atau clustering menggunakan metode Word, data yang telah dinormalisasi divisualisasikan dalam bentuk dendrogram untuk mengidentifikasi struktur dan jumlah cluster yang optimal berdasarkan kemiripan antar data. Visualisasi ini membantu dalam memahami hubungan antar kelompok secara hierarkis. Selanjutnya ada K-means. K-means ini bisa dilihat dari output tersebut. Nah, penerapan algoritma K-means clustering dengan jumlah cluster sebanyak 5, setelah cluster ditentukan dilakukan analisis rata-rata tingkat churn pada tiap cluster. Hasilnya menunjukkan bahwa cluster dengan indeks 1 dan 2 memiliki tingkat churn tertinggi, yaitu masing-masing 51,51% dan 44,36%. Sedangkan cluster 4 memiliki churn terendah yaitu 2,79%. Ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pelanggan yang berisiko tinggi churn. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.